Halo warganet yang budiman, kembali lagi bersama kami di Kritizen Media. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan ke luar negeri. Kabar pertama datang dari presiden kita, Pak Prabowo Subianto. Beliau baru saja menegaskan di depan para menteri yang mungkin lagi nahan kantuk kalau kunjungan luar negerinya itu bukan buat healing. Jadi buat kalian yang mikir Pak Presiden lagi asik estetik hunting di Shibuya atau jajan sushi sambil vibing, tolong ya buang jauh-jauh pikiran itu. Pak Prabowo bilang begini, kutip langsung nih ya. Dibilang Prabowo jalan-jalan ke luar negeri, seneng jalan-jalan. Saudara-saudara, untuk amankan minyak ya gue harus kemana-mana. Wah, jadi berasa lagi dengerin abang-abangan tongkrongan curhat ya? Tapi bedanya, abang ini tongkrongannya sama Perdana Menteri Jepang, bukan di warung kopi depan komplek. Pak Presiden kita ini pahlawan minyak, saudara-saudara. Beliau harus keliling dunia demi memastikan kompor dapur kita tetap nyala. Dan harga Pertalite nggak bikin dompet kita kena serangan jantung. Jadi, kalau beliau ke luar negeri lagi sebentar lagi, jangan ditanya mau kemana. Beliau bilang, nanti begitu aku berangkat, kau tahu kemana. Amankan juga. Widih, misterius banget ya. Udah kayak agen rahasia. Amankan juga. Apa yang diamankan? Minyak, gas, atau jangan-jangan stok kebahagiaan kita semua? Yang paling epik, beliau juga ngasih peringatan buat siapapun yang mau jadi presiden selanjutnya. Katanya, selamat ya yang mau jadi presiden, aku udah telanjur, gak ada libur saya. Aduh Pak, kalimat aku udah telanjur itu dalam banget ya. Kedengerannya kayak orang yang baru sadar kalau cicilan KPR-nya ternyata 30 tahun. Udah telanjur basah, ya udah nyebur sekalian. Beliau merasa beban di pundaknya berat banget. Jadi buat kalian yang cita-citanya jadi presiden cuma karena pengen dapat pengawalan wing di jalan tol, mending mikir lagi deh. Mending jadi influencer aja, liburannya beneran, minyaknya tinggal pesen lewat ojek online. Tapi tenang, Pak Presiden optimis banget kalau masa depan Indonesia itu cerah. Katanya negara lain lagi gelap, Indonesia mah terang benderang. Ya iyalah terang, kan lampunya belum dicabut PLN karena telat bayar. Intinya Pak Prabowo lagi berjuang, jangan dibilang jalan-jalan. Beliau itu global wanderer demi kestabilan harga gorengan kita. Mari kita doakan semoga oleh-olehnya, maksud saya kesepakatan minyaknya beneran terasa sampai ke rakyat jelata. Kabar selanjutnya datang dari jagat maya kita yang sedang kenyang. Bukan karena makan siang gratis, tapi karena sebuah video penyambutan yang ya katakanlah sangat energetik. Jadi begini kronologinya. Jumat tanggal 8 Mei kemarin, Bapak Sony Sonjaya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional berkunjung ke Sulawesi Utara. Niatnya sih mau rapat konsolidasi, program makan bergizi gratis. Tapi siapa sangka beliau justru disambut dengan yel-yel ala militer dari para sarjana penggerak pembangunan Indonesia atau SPPI. Luar biasa ya, ternyata syarat jadi penggerak gizi itu bukan cuma paham protein atau karbohidrat, tapi juga harus punya paru-paru sekuat kompresor tukang tambal ban. Jujur, saya agak bingung. Ini mau bagi-bagi susu dan telur atau mau berangkat operasi militer ke perbatasan? Semangatnya itu loh, sampai-sampai netizen berkomentar. Yang bergizi bukan yang menerima makan gratis, tapi yang memberi. Sehat, kuat, luar biasa. Ya iyalah sehat, gimana gak sehat kalau tiap hari latihan teriak begitu? Lemak di perut auto terbakar. Gizi terserap maksimal lewat teriakan. Saya khawatir pas programnya jalan nanti, anak sekolah bukannya kenyang malah kena serangan jantung. Dengar petugas datang pakai yel-yel, "Siap Kak, ini tempe rebusnya Kak." Tapi
Tapi ya positifnya, setidaknya kita tahu satu hal, birokrasi kita sekarang sudah sangat kreatif. Kalau dulu penyambutan pejabat pakai tarian adat atau potong pita, sekarang pakai koreografi fitness. Pesan saya buat para SPPI, semangatnya keren Kak. Cuma tolong ya, nanti pas bagiin makanan ke warga, tenaganya disimpan dikit. Jangan sampai warga yang lagi lapar malah kabur karena dikira mau digerebek pasukan elit gizi. Saya juga punya hak untuk jaga keamanan, jaga kondisi pusat. Kabar selanjutnya datang dari Ternate, Maluku Utara. Kemarin ada kejadian di mana sebuah acara nonton bareng film dokumenter berjudul Pesta Babi terpaksa dibubarkan TNI. Kenapa? Apakah ada babi lepas yang menyeruduk warga? Bukan. Apakah penontonnya tiba-tiba berubah jadi babi? Juga bukan. Alasannya klasik pemirsa, takut polemik. Bayangkan TNI, institusi yang dilatih menghadapi serangan peluru dan ancaman kedaulatan negara, ternyata punya satu musuh bebuyutan baru yang lebih ngeri dari separatis, yaitu judul film. Letkol Infanteri Jani Setiadi bilang, mereka memantau karena di media sosial banyak yang bilang judulnya provokatif. Wah, luar biasa ya. Sekarang algoritma media sosial udah naik pangkat jadi penasihat strategi keamanan nasional. Kalau besok ada orang posting, saya benci hari Senin, mungkin hari Senin bakal dilarang tayang juga di Ternate demi menjaga stabilitas mental pekerja. Menariknya, aparat tetap membolehkan diskusinya lanjut, tapi filmnya jangan diputar. Ini ibarat Anda dilarang makan nasi Padang, tapi disuruh diskusi soal rasa rendang. Bayangkan diskusinya. Gimana tadi filmnya? Nggak tahu? Nggak nonton? Oh, menarik ya isu lingkungannya. Iya, saking menariknya sampai imajiner. Padahal ini film dokumenter tentang lingkungan hidup dari SIEJ dan AJI. Tapi ya, mungkin bagi sebagian orang, kata babi itu lebih horor daripada limbah tambang atau deforestasi. Kita memang bangsa yang sopan, lebih baik hutannya habis diam-diam daripada dengar kata babi tapi rame-rame. Pesan moralnya, kalau mau bikin film dokumenter yang aman dan gak dibubarin, mungkin judulnya harus diganti. Jangan pesta babi, coba ganti jadi pengajian sayur lodeh atau rapat paripurna sayap ayam. Dijamin meski isinya kritik pedas, aparat bakal lewat sambil bilang, lanjutkan, jangan lupa bagi-bagi konsumsinya ya. Itulah tadi rangkuman berita untuk hari ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Saya pamit undur diri dulu, sampai jumpa di video berikutnya.